Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehadirat rahmat serta hidayahnya, dan kedua kalinya salat serta salam tetap tercurah abadikan kepada baginda Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita umatnya senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang terhormat dosen pengampu telah kita pendidikan Bapak Miftahul Huda MAG dan teman-temanku sekalian yang semoga selalu dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul dengan tawakal dan masa produktif dan dalam menuntut ilmu, sikap kasih sayang dan nasihat. Sebelum itu, saya selaku moderator akan menyampaikan atau memperkenalkan anggota dari kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Najib Salsabila dengan NIM 2120045. Kemudian ada Anissa Sulistiowati dengan NIM 2120047. Kemudian ada Butik Intan Setiani dengan NIM 2120248. Kemudian ada Failasuf Akmal dengan NIM 2120256. Selanjutnya ada Khairuddin Gimnasiar dengan NIM 2120257. Kemudian ada Yanu Anggriani 2120267. Selanjutnya ada Ufi Khodisal Fateh dengan NIM 2120069. Dan yang terakhir ada Muhammad Syafiq Fakih dengan NIM 2120071. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah apa definisi dari tawakal. Kemudian ada apa saja masa produktif dalam menuntut ilmu. Yang ketiga ada bagaimana sikap kasih sayang dan nasihat. Yang pertama yaitu ada definisi tawakal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawakal berarti berserah diri kepada Allah dengan segenap hati, percaya kepada Allah sesudah kita berusaha atau berikhtiar. Pengertian tawakal secara istilah adalah menjadikan Allah sebagai wakil dalam mengurusi suatu urusan dan mengandalkan Allah dalam menyelesaikan segala urusan setelah kita berusaha semampunya. Seorang pelajar harus bertawakal dalam menuntut ilmu, tidak perlu memusingkan masalah rezeki dan tidak perlu menyibukkan harinya akan masalah hari ini. Abu Hanifah meriwayatkan dari Abdullah bin Al-Hasan As-Sabidi, sahabat Rasulullah SAW, barang siapa yang menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyukupkan dan memberinya rezeki dari tempat yang tidak akan ia sangka-sangka. Macam-macam tawakal. Yang pertama yaitu tawakal dalam urusan yang tidak berilat, tawakal pada pekerjaan yang mempunyai sebab dan ilat. Kemudian yang terakhir yaitu tawakal dalam meraih apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa iman. Manfaat bertawakal. Yang pertama, terwujudnya iman, merasa cukup dalam kehidupan, lahirnya kekuatan hati, keberanian, keteguhan, dan perlawanan terhadap musuh. Kemudian yang terakhir yaitu lahirnya sikap sabar dan ketahanan menahan diri dari penguasaan setan. Masa produktif dalam menuntut ilmu. Masa produktif adalah masa di mana manusia bersemangat menjadi lebih baik untuk hasil tertentu dengan berkarya dan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk diri sendiri atau orang lain. Seorang ulama berkata, waktu belajar sejak dari ayunan sampai ke liang lahat dan sebaik-baik waktu adalah masa muda menjelang waktu subuh dan di antara maghrib dan isya.
Hendaknya, sebagai seorang murid, ia menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar. Bila ia telah bosan dari satu bidang ilmu, ia bisa berpindah ke bidang ilmu lainnya. Bahkan, Muhammad bin Al-Hasan tidak tidur malam. Beliau meletakkan beberapa buku di hadapannya. Jika ia bosan terhadap satu buku, beliau membaca yang lainnya. Sikap kasih sayang dan nasihat. Makna kata kasih dan sayang dalam Kamus Bahasa Indonesia bersifat sirkumlokatif atau berputar-putar. Pada pemberian definisi kata kasih dinyatakan perasaan sayang atau cinta, suka kepada, sedangkan kata sayang dinyatakan kasihan, sayang akan kepada, mengasihi. Oleh karena itu, penentuan pengertian kata kasih hendaknya bersifat serentak, bukan terpisah antara kata kasih dan sayang. Fungsi kasih sayang yang pertama, kasih sayang memperlakukan manusia sesuai kodratnya. Kemudian yang kedua, kasih sayang menjadikan pribadi yang kuat. Yang ketiga, kasih sayang menjadikan hidup yang serasi. Orang alim hendaknya memiliki rasa kasih sayang, mau memberi nasihat dan jangan berbuat dengki, jangan berburuk sangka dan melibatkan diri dalam permusuhan, sebab itu hanya menghabiskan waktu serta membuka aib sendiri. Sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai harapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.